Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu tulisan yang menurut saya idenya kuat sekali. Menarik. Dari mana nih? Ini dari Renungan Sabda Bina Umat GPIB untuk tanggal 15 November 2025. Temanya Hati yang Berhikmat. Oke, hati yang berhikmat. Dan ini langsung dibuka dengan satu pertanyaan yang cukup menantang sih. Apa yang lebih berharga daripada emas dan perak? Pertanyaan yang sepertinya kuno tapi selalu relevan ya sampai sekarang. Iya kan? Dan sumber ini langsung mengutip dari Amsal 16 ayat 16 yang bunyinya, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas. Dan mendapatkan pengertian lebih berharga daripada perak. Nah, itu dia. Ini kan secara langsung melawan arus ya. Biasanya kita mikir emas, perak itu adalah puncak kekayaan. Betul, puncak keamanan, puncak kesuksesan. Tapi teks ini justru bilang ada yang lebih tinggi lagi. Tepat. Jadi, apa sebenarnya hikmat yang dimaksud di sini? Apa ini sesuatu yang rumit soal kepintaran akademis atau IQ gitu? Nah, justru itu yang menarik. Menurut sumber ini, hikmat itu bukan soal itu sama sekali. Oh, oke. Definisinya itu sangat-sangat praktis. Hikmat itu, katanya, adalah kemampuan untuk melihat dan, menyelesaikan setiap persoalan dengan tepat dan benar. Jadi lebih ke keterampilan hidup ya, bukan sekedar pengetahuan. Tepat sekali. Ini semacam keterampilan praktis untuk menghadapi hidup. Sumbernya bahkan bilang, tanpa hikmat ini, masalah hidup itu bisa berujung jadi tekanan. Stres atau bahkan depresi. Ya, jadi ini bukan soal filsafat yang rumit, tapi ini soal gimana ya kesehatan mental dan cara kita menjalani hari. Oke, jadi ini kontras banget ya dengan harapan banyak orang. Seringkali kita kan berpikir kalau punya banyak harta itu, Hidup pasti tenang. iya, emas dan perak itu seolah-olah jalan pintas menuju ketenangan. Tapi teks ini bilang, tunggu dulu. Justru bisa sebaliknya kan? Nah, dan yang lebih dalam lagi, sumber ini menghubungkan hikmat dengan ayat berikutnya, ayat 17. Oh, yang soal menjauhi kejahatan itu ya? Betul, bunyinya, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Wah, ini jadi menarik sekali hubungannya. Jadi ternyata, hikmat itu punya kaitan yang erat banget dengan tindakan moral kita sehari-hari. Tepat sekali. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya, sumber ini seolah-olah bilang begini, hikmat yang praktis tadi, Kemampuan menyelesaikan masalah itu iya, itu secara alami akan menuntun seseorang ke jalan yang jujur atau benar. masuk akal. Karena dengan menjauhi kejahatan, seseorang itu pada dasarnya memelihara nyawanya. Jadi hikmat di sini itu seperti alat untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dan mencapai kedamaian sejati itu ya. Nah, itu dia poinnya. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa dibeli dengan materi. Ini modal utama untuk hidup yang tenang, bukan emas atau perak. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua? Renungan singkat ini sepertinya mengajak kita untuk evaluasi ulang. Betul. Evaluasi apa yang kita anggap paling berharga. Pesan utamanya jelas. Ketenangan hidup yang sejati itu sumbernya bukan dari kekayaan materi. Melainkan dari hati yang berhikmat itu. Sebuah kualitas batin yang membantu kita menavigasi tantangan hidup secara benar dan juga bermoral. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup ya, untuk Anda renungkan di rumah, Silakan. diri kita. Nah, coba kita pandang hikmat bukan cuma sebagai konsep religius. Tapi sebagai alat praktis, seperti yang kita bahas dari tadi. Ia alat praktis untuk menemukan ketenangan. Jadi, pertanyaannya begini, terlepas dari apapun latar belakang Anda, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai membangun hati yang berhikmat itu di dalam hidup Anda sendiri?